101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 207, mengangkat tema membiasakan anak bersilaturahim. Apa tema kita? Membiasakan anak bersilaturahim. Pertama, apa makna silaturahim? Silaturahim artinya adalah menyambung hubungan dengan kerabat. Apa artinya? Menyambung hubungan dengan kerabat. Silaturahim itu aslinya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Dan silaturahim itu dalam bahasa Arab gabungan dari dua kata. Yang pertama silatu, yang kedua, sedangkan rahim artinya adalah rahim wanita. Namun dalam konteks kata silaturahim, kata rahim di sini adalah merupakan kiasan untuk menggambarkan hubungan kekerabatan. Berarti silaturahim itu adalah menjaga, menjalin hubungan kekerabatan. Kerabat yang dimaksud di situ siapa? Yang dimaksud adalah semua kerabat kita. Dan kita tahu kerabat itu ada yang dekat, ada yang apa? Ada yang jauh. Nah, yang dimaksud dengan silaturahim yang harus dijaga di sini itu adalah yang dekat atau yang jauh? Yang dekat atau yang jauh? Dekat. Yang jauh enggak? Dua-duanya. Yang jauh dijaga, apalagi yang dekat. Kerabat yang dekat itu siapa, Ustaz? Mahram. Orang-orang yang mahram kita. Berarti siapa? Ibu, bapak, suami, istri, terus kakak, adik, terus anak, terus kakek, nenek, paman, bibi.
Paman bibi dari jalur bapak atau jalur ibu? Dua-duanya. Ini adalah kerabat dekat kita. Dan ini yang mahram. Mahram itu maksudnya ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, ya orang tua kandung, paman kandung, bibi kandung. Itu yang dimaksud dengan kerabat yang mahram. Kalau kerabat jauh yang bukan mahram, itu contohnya adalah sepupu. Kenapa? Sepupu. Sepupu berarti anaknya siapa? Anaknya paman, anaknya bibi. Mahram bukan? Mahram bukan? Bukan. Anaknya paman, anaknya bibi itu bukan mahram. Ya. Kalau ipar? Bukan. Ya. Siapa lagi kerabat kita yang bukan mahram? Paman dan bibi, tapi yang hubungannya jauh. Ya, jadi bukan paman kandung, bukan bibi kandung. Berarti paman apa? Paman tunggal buyut, tunggal canggah, tunggal apa maning Bu? Utek-utek siwur. Ya. Jadi istilah wong Jawa, esi pernah bibine, itu ya. Esi pernah pamane. Tapi bukan paman kandung, bukan bibi kan kandung. Kalau paman kandung itu berarti apanya jenengan? Jenengan punya bapak, itu adalah adik kandungnya bapak atau kakak kandungnya bapak. Jenengan punya ibu, itu adalah kakak kandungnya ibu atau ibu kandungnya atau adik kandungnya ibu. Ini namanya paman kandung. Ya. Kalau yang kerabat jauh itu ya tadi saya katakan esi tunggal nopo? Buyut, ya. Ya kalau diurut-urut paman, tapi ini paman yang bukan mahram. Oke. Kita ulangi ya, silaturahim menjaga atau menyambung hubungan dengan kerabat. Kerabat yang dimaksud di sini yang jauh atau yang dekat? Yang jauh dan yang dekat. Yang dekat itu adalah kerabat yang mahram. Nah ini perlu dijelaskan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada sebagian orang itu menganggap bahwa silaturahim itu adalah kalau kita mengunjungi saudara jauh. Ya, saudara apa? Jauh. Jauh tempatnya atau jauh hubungannya? Dua-duanya. Jadi misalnya nih, yuk silaturahim mengendi Jakarta. Ke Jakarta. Itu jauh secara apa? Tempat. Siapa sih? Ya masih ada hubungan lah, paman tapi paman jarak jauh. Terus kalau dia pergi ke tetangga, yang tetangga itu masih nopo? Masih paman, padahal itu paman kandung, itu enggak dianggap sebagai silaturahim. Itu kan aneh. Saya tanya sama jenengan, silaturahim dengan keluarga jauh dibandingkan dengan silaturahim dengan keluarga dekat, lebih wajib mana? Yang dekat. Berarti kalau kita ke rumahnya ibu kita silaturahim atau bukan? Beda rumah. Silaturahim apa bukan? Silaturahim. Berarti kalau kita ngendongi anak di pondok, anak kita lagi mondok, terus kita berangkat dari rumah, nengok anak di pondok. Silaturahim bukan? Silaturahim. Justru silaturahim kepada orang-orang terdekat tadi, ini levelnya lebih tinggi. Dan insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan silaturahim kepada keluarga-keluarga yang jauh. Entah itu jauh jaraknya atau jauh hubungan darahnya.
Jadi persepsi ini harus diluruskan. Ya. Berarti kalau misalnya kita punya nih satu RT, kan rata-rata kalau di kampung tuh kayak gitu nggih. Se-RT gue sih apa? Si dulur kabeh, ngarep omah pegedene, mburi omah pegedene, pinggir rumah bulike, pinggir rumah maning budene. Rata-rata kan kita di kampung seperti itu. Maka ketika kita berkunjung kepada Pak D, kepada Bude, Bule, Pak Le, apalagi kepada bapak kita atau ibu kita atau rumah anak kita, itu semuanya masuk dalam kategori silaturahim. Termasuk atau tidak kalau kita punya acara arisan keluarga misalnya ya. Rata-rata dari kita punya pertemuan rutin keluarga. Entah itu dinamakan arisan, entah itu dinamakan silaturahim, pokoknya punya pertemuan rutin. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Biasanya kapan? Pas Bada, ya, Idul Fitri. Itu silaturahim atau bukan? Termasuk. Jadi ketika kita punya pertemuan rutin bulanan, entah itu dikemas dengan bahasa arisan atau bahasa silaturahim, itu semuanya termasuk kategori silaturahim ketika yang hadir adalah kerabat-kerabat kita. Berarti mudik silaturahim bukan? Silaturahim. Kalau yang kita kunjungi adalah kerabat kita. Berarti silaturahim niku cakupannya luas napa mboten? Luas banget. Nah, silaturahim itu adalah ibadah. Kenapa Bu? Ibadah. Berarti kalau kita kerjakan dapat pahala apa mboten? Insya Allah dapat pahala. Karena orang yang rajin silaturahim dijanjikan di dalam agama kita dengan ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat. Apa ganjaran di dunianya? Sudah sering kita dengar. Akan diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Silaturahim memperpanjang apa? Umur, memperluas rizki. Berarti kalau silaturahim itu merugikan apa menguntungkan? Jarku ya silaturahim ngontok-ngontok akan beras loh. Kira-kira jenengan kalau silaturahim bawa sesuatu atau tidak? Bawa enggak? Bawa. Paling orang yang bawa gula teh gitu ya. Paling tidak seperti itu. Itu menguntungkan atau merugikan? Hah? Menambah rizki apa mengurangi rizki? Nambah. Wong Rasul SAW yang mengatakan nambah kok jenengan katakan kurang. Emang jenengan siapa? Itu nambah rizki. Kalau nggak percaya, lihat aja nanti sama Allah diganti. Bahkan bisa jadi gantinya lebih banyak daripada yang kita berikan. Bahkan kadang-kadang subhanallah, ibu-ibu bapak yang kami hormati. Kadang-kadang kita itu nembe niat. Nembe apa? Niat. Sudah dikirim gantinya sama Allah. Subhanallah. Aku lurah Ustaz. Belum. Bukan tidak. Tapi apa? Belum. Baru niat. Aku harus ngirimi kae. Bugedeku, bulikku. Subhanallah. Besok saya mau ke sana. Hari ini Allah sudah kirimkan gantinya. Dan itu sering sekali terjadi. Ya. Jadi meluaskan rezeki, kemudian apa? Memanjangkan umur. Ya. Memanjangkan umur. Alias sama Allah umur yang jenengan akan dibikin panjang. Dan panjang di sini bukan sekedar panjang, tapi panjang yang diberkahi. Makanya subhanallah ada orang ahli silaturahim. Masya Allah umurnya
Panjang. Bisa sampai 60, bisa 70, bisa 80. Sebaliknya ada orang jarang silaturahim, cepat apa? Mati. Ya. Orang lagi ndongakaken. Ya. Ini balasan di dunia. Balasan di akhirat berupa pahala dari Allah. Dan pahala itu nanti akan menjadi salah satu modal kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Berarti silaturahim itu ibadah. Karena ibadah yang mulia, maka Nabi kita Muhammad SAW pun sejak anak-anak dini, sejak anak-anak kecil sudah dilatih silaturahim. Jadi Rasul membiasakan anak-anak kecil silaturahim. Contohnya hadis yang saya bawakan di dalam makalah yang jenengan pegang. Yaitu hadis yang dituturkan oleh keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas. Ya, keponakan atau sepupu ya. Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Bitu inda khalati." Saya pernah bermalam di rumah bibiku. Nama bibinya siapa? Maimunah. Maimunah itu siapa? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Ternyata Ibnu Abbas ini ketika bermalam di rumah bibinya dan Rasul SAW saat itu juga tidur di situ, Ibnu Abbas itu ternyata memperhatikan aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Apa yang dilakukan oleh Rasul di tengah atau di sepertiga malam terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk sholat tahajud. Faqumtu usolli ma'ahu. Maka Ibnu Abbas ini pun ikut-ikutan sholat. Disuruh enggak sama Rasul? Enggak. Enggak disuruh sama Rasul. Tapi Ibnu Abbas ini anak yang cerdas. Dia tahu mana yang perlu untuk ditiru, mana yang tidak perlu untuk ditiru. Sholat malam perlu ditiru atau tidak? Perlu. Maka Ibnu Abbas pun ikut-ikutan sholat. Faqumtu an yasarihi. Kata Ibnu Abbas, saya pun makmum tapi berdirinya di samping kirinya Rasul. Di mana? Sebelah kiri. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Maka Nabi SAW pun memegang kepalaku, kepalanya sinten? Ibnu Abbas, terus sama Nabi dipindah Ibnu Abbas dari sebelah kiri kemana? Ke sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan sedang menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak yang diajak silaturahim dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang positif. Makanya biasakanlah anak untuk silaturahim. Apa pelajarannya? Banyak. Saya bawakan di sini ada 2 pelajarannya. Yang pertama, dengan bersilaturahim maka kita akan menjalin kedekatan. Menjalin apa? Kedekatan. Dengan siapa? Dengan keluarga besar kita. Contohnya Ibnu Abbas. Ya, jadi Rasul SAW kadang ngajak ya anak-anak kecil untuk bersilaturahim sekedar berkunjung, kadang-kadang sampai nginep. Contohnya Ibnu Abbas ini sampai nginep. Ketika anak-anak sudah dikenalkan, ini bibimu, ini pamanmu, maka akan ada hubungan, ya, hubungan yang dekat antara anak dengan keluarganya. Kalau sudah punya hubungan yang dekat, maka akan muncul perasaan kasih, sayang, dan kepedulian. Dan ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri anak kita. Bisa misalnya
Anak diajak menjenguk bibiknya yang sakit. Atau diajak untuk menjenguk kakeknya yang sedang sakit. Atau misalnya diajak ke resepsi pernikahan, walimah keluarga. Ini juga bagian dari apa? Menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga kita. Ini pelajaran yang pertama. Menjalin kedekatan dengan keluarga besar. Pelajaran yang kedua, belajar dari teladan orang dewasa. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari perilaku Ibnu Abbas yang ikut-ikutan apa? Sholat. Lihat bagaimana efek positif dari silaturahim. Pulang-pulang Ibnu Abbas dapat ilmu. Ilmu bahwa kalau jadi makmum itu hendaknya berdirinya di mana? Sebelah kanan. Jadi pulang-pulang itu bawa sesuatu yang bermanfaat. Makanya penting ya silaturahim milih kepada orang yang baik. Ya, keluarga itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Misalnya kita silaturahim ke tempat bude kita itu orang yang sangat dermawan. Ya, kita kasih tahu, nak, lihat tuh budemu itu sampai sekarang masih sehat walafiat. Tahu nggak kenapa, nak? Karena budemu itu dermawan sekali kepada orang lain, kepada keluarga, kepada tetangga, bahkan kepada hewan-hewan. Ya, saya punya bude sudah meninggal itu usianya sekitar 80 atau 90. Suka banget untuk berbuat baik, termasuk kepada hewan. Beliau punya pohon rambutan di samping rumah. Bilang sama putra-putrinya, Le, Dok, pokoknya rambutan ini nggak boleh kalian petik. Nah, terus buat siapa? Buat bajing-bajing liar. Buat tupai-tupai liar. Dan subhanallah, ketika musim rambutan, itu ada ratusan tupai berpesta porak di pohon tersebut. Kata bude saya kepada anak-anaknya, Le, Do, kamu itu kalau pengen rambutan gampang, tinggal apa? Beli, paling cuma berapa. Kalau bajing-bajing itu mau beli di mana? Sudah, ini pohon ini khusus buat bajing-bajing. Ya, subhanallah. Gak cukup sampai di situ. Bude saya itu suka banget ngopi. Dan kalau ngopi itu gulanya banyak. Tapi sampai wafatnya nggak kena gula. Subhanallah. Habis ngopi kan biasanya ada sisa. Ada apa? Ada sisa di bawah itu. Apa yang beliau lakukan? Ngambil lepek, ya, piring kecil, kemudian dituangkan di piring kecil itu, terus ditaruh di pojokan meja. Buat apa? Ngemani semut. Ngasih makan semut. Sehingga di meja makan itu, makanan yang ada di meja makan itu nggak pernah digerumuti semut, itu nggak pernah. Kenapa? Karena sudah disediakan makanan. Jadi dia tidak ganggu makanan miliknya manusia. Nah, ketika anak-anak kita ajak untuk silaturahim, dia akan mendapatkan nilai-nilai positif seperti itu. Itu contohnya. Jenengan bisa cari contoh-contoh yang lain. Ya. Keluarga punya kelebihan punya perilaku baik kita ajak mereka. Misal kita pergi ke rumahnya kerabat kita yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Kemudian kita ajak tuh, lihat tuh sepupumu tuh, lihat tuh sama ibunya tuh, disuapin ibunya. Kalau pagi-pagi diajak jalan-jalan, didorong pakai apa? Pakai kursi roda. Lihat tuh sepupumu, bagus kan perilakunya. Jadi anak mengambil teladan. Oke. Tapi Ustaz, kenyataannya kan enggak semua keluarga baik.
Ada keluarga yang perilakunya tidak. Contoh misalnya, ternyata diajak ke tempatnya keluarga, keluarganya itu para perokok. Misalnya. Para nopo? Perokok. Padahal di rumah kita, anak-anak kita sudah kita kasih contoh, bapaknya nggak ngerokok, ibunya juga enggak, kakaknya juga enggak, adiknya juga enggak. Begitu pergi ke rumah keluarga silaturahim, kok ada yang merokok. Atau misalnya di rumah nggak ada TV, ya. Ternyata kita ajak silaturahim, keluarga yang kita silaturahimi kerjaannya nonton apa? Nonton TV terus. Wah, nanti kalau kita ajak anak ini untuk silaturahim, nanti dia terpengaruh, Ustaz. Terkontaminasi dengan perilaku buruk yang dia lihat. Apa yang mesti kita lakukan? Apa nggak usah silaturahim aja, Ustaz? Supaya anak ini nggak terpengaruh dampak buruknya. Maka langkah-langkah yang perlu kita lakukan sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah menanamkan nilai yang kuat sejak dini. Apa yang dimaksud menanamkan nilai yang kuat sejak dini? Jadi anak-anak kita itu sejak kecil perlu kita ajari mana yang benar, mana yang salah. Sesuai dengan ajaran Islam. Jadi sejak kecil anak itu harus dipahamkan, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Supaya apa? Supaya dia punya pemahaman yang benar. Kita katakan kepada anak kita bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain, ada yang benar, ada yang salah. Berarti mana yang perlu dicontoh, Bu? Yang benar. Yang nggak boleh dicontoh yang mana? Yang salah. Kita kasih contoh misalnya gini. Nah, ngerokok itu baik atau buruk? Kok sepi? Oh ya Ustadz kan takon menganak. Yogi lagi ngelatih maksudnya. Nah, ngerokok itu baik atau buruk? Anak akan mengatakan buruk. Kenapa buruk? Karena di situ ada unsur mubadzir, membuang-buang apa? Harta. Kemudian ada unsur merugikan orang lain, ada unsur merugikan diri sendiri. Ceritakan dampak buruk dari rokok. Berarti rokok baik atau buruk? Buruk. Coba nak, sedekah baik atau buruk? Baik. Jadi dari kecil anak ini sudah kita ajari yang baik dan yang buruk. Ini maksud dari langkah pertama, menanamkan nilai yang kuat sejak dini. Jadi anak itu sudah punya nilai yang kuat sejak dini. Sholat baik atau tidak? Baik. Tidak sholat baik atau tidak? Buruk. Jadi sejak kecil dia sudah tahu baik buruk. Langkah yang kedua, kita harus menjadi pendamping yang aktif. Kenapa, Bu? Pendamping yang aktif. Jadi anak-anak kita saat mereka masih kecil, lalu bersilaturahmi harus didampingi. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Supaya apa? Supaya seandainya anak itu melihat yang tidak baik, kita bisa langsung memberikan arahan kepada anak kita. Contohnya kayak tadi misalnya. Ya, ternyata silaturahim ngelihat Pak Deni nopo ngerokok. Nah, itu kesempatan untuk kita jelaskan kepada anak kita. Tapi ketika menjelaskan kepada anak kita, maka usahakan kita jelaskan dengan bahasa yang halus. Misal kayak gini. Nah, setiap orang itu punya kelebihan, punya apa? Kekurangan. Punya kebaikan, punya keburukan. Pak Demu itu nak sampai sekarang memang belum bisa meninggalkan rokok. Baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Tapi kamu tetap harus menghormati Pak Demu. Karena dia adalah kerabatmu. Dia adalah orang yang punya hubungan baik dengan kita.
dia adalah keluarga kita, tapi merokoknya Pak Demo ini jangan ditiru. Jadi kita ini harus bisa ngajari anak kita untuk tidak meniru yang buruk, tapi tetap menjaga hubungan apa? Bahkan siapa tahu ketika kita bisa menjaga anak untuk hubungan baiknya tetap dengan keluarganya, bisa jadi hubungan baik ini malah menjadi pintu untuk memberikan nasihat kepada keluarga tersebut. Coba seandainya hubungannya nggak baik, mau kasih nasihat gampang atau susah? Susah. Makanya kita tetap ajarkan kepada anak kita, nah itu walaupun Pak Demo punya kekurangan, tapi beliau lebih tua, berarti harus tetap dihormati. Tetap menghormati. Tapi kamu nggak usah ikut-ikutan merokoknya, karena itu nggak baik. Akhirnya si anak ini menghargai Pak D-nya pun sayang. Suatu saat mungkin bisa jadi anak ini menasehati siapa? Pak D-nya, bisa jadi. Dan seringkali bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, kadang-kadang nasihatnya anak kecil malah diterima. Kadang-kadang seperti itu. Dibandingkan kalau yang nasihati orang yang tua. Coba sekarang, ada bapak-bapak minum pakai tangan kiri. Kemudian ditegur sama anaknya. Bapak kok minum pakai tangan kiri? Kira-kira bapak yang baik gimana? Oh iya ya, udah diingetin. Makasih ya. Atau bocah wingi sore ngerti apa? Yang mana kira-kira bapak itu? Yang pertama. Ya. Karena biasanya celotehan anak kecil itu sifatnya natural. Ya. Walaupun itu teksek, ya. Teksek siapa? Ya, to the point, nggak pakai prolog gitu ya. Itu biasanya karena alami, akhirnya lebih apa? Lebih menyentuh. Ya, oke. Langkah yang ketiga, langkah yang terakhir adalah kita harus menguatkan identitas anak dalam kebaikan. Maksudnya apa? Kita tanamkan, kamu harus jadi contoh yang baik. Kamu harus mewarnai, bukan diwarnai. Kamu harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Itu namanya identitas yang kuat. Dan bagaimana Ustaz supaya anak kita punya perasaan kayak gitu, punya kekuatan identitas? Ya kita sampaikan kepada anak kita, keuntungannya apa? Kalau kamu itu bisa menjadi contoh yang baik buat saudara-saudaramu, buat sepupu-sepupumu, nanti kamu akan mendapatkan pahala yang melimpah. Karena setiap orang yang mengikutimu di dalam kebaikan, kamu akan dapat pahalanya. Coba sekarang, misalnya, kamu ngasih contoh bahwa ketika silaturahim dengan keluarga, waktunya kumpul dengan keluarga, tetap tidak melalaikan waktunya untuk baca Quran. Jadi enggak kemudian ketika silaturahim keluarga, nginep di tempatnya keluarga, isinya cuma main-main tok. Enggak. Kamu punya prinsip, pokoknya setiap hari harus baca Quran. Nah, sepupu-sepupumu, ipar-iparmu, atau teman-temanmu, saudara-saudaramu, pada ngeliatin kamu baca Quran. Akhirnya mereka pun tergerak untuk apa? Untuk ikut. Ketika mereka tergerak untuk ikut perilaku baikmu, kamu akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Karena kamu telah menginspirasi kebaikan buat saudara-saudaramu. Alangkah beruntungnya kamu mendapatkan pahala tersebut. Jadi anak itu kita jelasin keuntungannya kalau dia bisa memberikan contoh yang baik. Dengan demikian insya Allah anak kita punya identitas yang kuat sehingga dia tidak gampang ikut-ikutan dengan hal-hal buruk yang dia lihat. Inilah tema kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu, silahkan kalau ada yang punya pertanyaan bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi yang semoga kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari ilmu yang disampaikan.
Kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah mau Ustaz. Apakah video call termasuk silaturahmi? Termasuk. Kalau telepon biasa termasuk enggak? Termasuk. Ngirim WA termasuk enggak? Termasuk. Jadi silaturahim itu caranya macam-macam. Di zaman ini kita mendapatkan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu menggantikan kunjungan? Jawabannya tidak. Jadi bukan berarti kalau sudah bisa video call terus kita nggak berkunjung, tetap berkunjung. Ya, cuman ketika kita nggak bisa untuk berkunjung karena satu dan lain hal, misalnya karena rumahnya terlalu jauh. Kita punya keluarga tinggalnya di Aceh, sedangkan rumah kita di Papua. Nah, Arab silaturahim butuh duit pira gue. Boleh nabung. Maka kalau dalam kondisi seperti itu kita gantikan dengan telepon, dengan video call. Wong anu cuma beda RT video call. Dia berkunjung, ya. Jadi apakah itu termasuk silaturahim? Video call iya termasuk silaturahim. Akan tetapi tidak menggantikan posisi berkunjung secara langsung. Karena beda atau sama efeknya. Video call sama ketemu langsung efeknya sama atau beda? Beda. Lebih akrab mana? Langsung. Ya, lebih akrab langsung. Ya. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Yang berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ketika kita berkumpul bersama keluarga, Pak D sangat suka dengan merokok. Dan saya menyuruh anak saya agar jangan dekat-dekat dengannya. Apakah ini tidak mengapa Ustadz? Tidak apa-apa. Ya, misal nih, lagi kumpul keluarga, ada satu keluarga semua angel banget nek ora udut. Jadi cuma nahan sejam be ora bisa gitu. Akhirnya dia ketika lagi kumpul keluarga tetap aja ngerokok. Padahal di situ ada anak-anak kecil, ada ibu hamil, ada orang tua. Boleh nggak kita bilang sama anak-anak kita, nak jangan deket-deket sama Pak D yang lagi ngerokok? Boleh, boleh. Untuk menjaga kesehatan anak kita. Jadi anak kita jangan deket-deket. Itu bukan secara mutlak. Tapi ketika Pak D-nya lagi ngerokok. Kalau Pak D-nya lagi nggak ngerokok, ya suruh deket-deket. Itu kan berarti tidak mengatakan supaya menjauhi secara total. Tapi menjauhi di saat beliau melakukan sesuatu yang bisa membahayakan anak kita. Ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Iya, pertanyaannya berikutnya Ustadz. Ini mungkin mengulang dari materi yang disampaikan. Afwan Ustadz, mohon informasi apa saja manfaat dari silaturahmi untuk di dunia dan di akhirat. Apa manfaat silaturahmi di dunia dan di akhirat? Manfaat silaturahmi di dunia, 1. Memanjangkan umur, 2. Meluaskan rezeki. Apa yang pertama? Memanjangkan umur. Yang kedua, meluaskan rezeki. Manfaat silaturahim di akhirat akan menambah pahala yang merupakan sebab masuk surga. Menambah apa? Pahala yang merupakan sebab masuk surga. Ya. Sampai di sini pengajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Insya Allah Senin depan sudah masuk bulan Ramadan. Pengajiannya insya Allah tetap jalan. Ya, pengajiannya tetap jalan di bulan Ramadan. Senin pagi seperti biasa. Ya. Nanti baru libur insya Allah di bulan Syawal. Ya, baru liburnya di bulan Syawal. Jadi belum penutupan. Ya, jadi sekarang ini belum penutupan pengajian. Masih ada lagi insya
Allah. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.